Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini kita masih dipertemukan oleh pemateri yang selalu mengawal dengan luar biasa semangatnya ini, tanpa menalah mengorbankan waktu materi dan materinya, tetapi tanpa ada keinginan balas jasa dan sebagainya. Luar biasa para pengawal dan pemateri ini. Baik, selama ini kita netizen barangkali juga mengawal habis-habisan terkait adalah kasus pembunuhan ibu dan anak yang sampai saat ini sudah 100 hari lebih. Kenapa kemudian juga belum terungkap? Nah, ini menjadi persoalan bersama, pertanyaan bersama. Baik, sebelum mengarah ke lebih jauh ini para pemateri, kalau yang kemarin adanya kemudian pemanggilan saksi oleh Polda, kebetulan saat itu Kang Heri ini menemani full ya. Menemani full, dan kita juga kenalkan ini adalah Bang Jack juga, yang satu Bang Freddy juga. Kita masing-masing adalah pengawal sejati di rumah. Baik, mulai dari pemateri Kang Heri. Kalau kemarin itu ada pemanggilan oleh Polda, itu kan adalah ada yang katanya adalah tes kesehatan ya. Apa sih sebenarnya, untuk apa adanya tes kesehatan itu? Mau dijawab dulu ya. Langsung saja ya. Siap, langsung saja. Nah, ini sebenarnya pertanyaannya sebetulnya saya juga sudah merumuskan ya. Siap. Karena memang di salah satu komentar saya juga ada yang menanyakan terkait hal itu. Nah, tetapi dalam hal ini karena memang saya berpikir, nah ini persoalan kapasitas ya. Saya berpikir bahwa sebetulnya memang ini itu pertanyaan lebih bagusnya yang menjawab itu Pak Taufan sebetulnya. Nah, walaupun memang ya tidak salah sih sebenarnya, karena mungkin Kang Yahya juga tahu ya bahwa selama ini saya mungkin ikut mendampingi ya terkait pemanggilan tersebut, termasuk kemarin pada saat tes kesehatan tersebut. Nah, tetapi karena dalam hal ini Danu gitu kan, dan Yoris itu kuasa hukumnya adalah Pak Taufan Ahmad Sudirjo yang maksud orang di koalisi sama saya bahwa Bapak Ahmad Taufan Sudirjo. Jadi biar tidak balik ini ya. Jadi mungkin saya berpikir dan saya mengharapkan juga sebenarnya jawaban dari Pak Taufan ini. Nah, oleh karena itu saya sudah coba menghubungi untuk menanyakan hal tersebut, dan jawabannya mungkin akan saya bacakan aja ya. Biar rangkaian katanya juga bahasanya juga sesuai dengan apa yang beliau sampaikan, agar tidak salah gitu. Biar mantap lah. Soalnya kan ya itu tadi, karena Danu ini kan kuasa hukumnya adalah Pak Taufan. Jadi kalau saya nanti ngomong juga takut salah, jadi lebih baik saya membacakan tanggapan Pak Taufan saja mengenai hal ini ya. Nah, izin sebelumnya. Ini menjawab pertanyaan untuk apa adanya tes kesehatan ya? Ya. Siap, jadi saya menanyakan ini. Jadi untuk apa tadi adanya tes kesehatan, terutama mungkin untuk Dani ya sini ya. Nah, di sini tes kesehatan tersebut jadi hanya untuk memastikan ya, apakah Danu dalam keadaan baik-baik saja. Karena yang perlu kita ketahui bersama, Danu masih terlalu muda, gitu kan kata beliau ini. Pertama di usianya yang masih terbilang muda lah untuk mendapatkan dan mengalami keadaan yang cukup besar, di mana keluarga yang dia sayangi meninggal dengan cara yang sangat tragis kan, seperti itu. Nah, kedua, keadaan tersebut secara kebetulan dia adalah satu orang ya, keluarga yang datang ke rumah di pagi hari sekitar 07.30 waktu Indonesia bagian Barat. Dengan demikian menempatkan dia sebagai salah satu saksi yang dinilai penting kesaksiannya. Nah, itu saja sih mungkin ya yang dijelaskan terkait adanya pemeriksaan yang dilakukan kepada saudara Danu. Ini terkait pertanyaan bahwa untuk apa sih adanya tes kesehatan, kemudian
tadi dibacakan adalah merupakan jawaban dari kuasa hukum Betul, Danu ya. betul. Nah, dan sampai saat ini Kang Heri selalu menemani setiap adanya pemeriksaan atau pemanggilan tersebut ya Kang ya. Baik. Kalau ini kemudian dari internal, katakan dari kuasa hukum atau ATS dan Kang Heri masuk di dalamnya, bagaimana ini adalah tanggapan netizen ini kan? Ya. Ini salah satunya adalah seorang youtuber Bang Jack dan Bang Freddy ya. Dan sedikit nih sebelum lanjut nih, ini juga sebenarnya ada penjelasan lagi yang masih nyambung dengan yang tadi nih ya. Nah, lalu yang perlu diketahui dulu nih ya, yang perlu diketahui sebelum Danu menggunakan pengacara atau kuasa hukum ya kan, dia itu kan sering diajak keliling-keliling ya. Dia akui yang menjemputnya adalah oknum anggota kepolisian untuk diminta keterangan. Dengan demikian, Danu cukup terganggu dengan hal tersebut dan mungkin pandangan netizen, bagaimana sih? Apakah kemudian kesehatan itu diperlukan, dipentingkan menurut netizen? Silakan Bang Jack. Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah ya kita pada hari ini bisa berkumpul kembali, bisa bersilaturahmi dan semoga persahabatan kita, persaudaraan kita tidak putus sampai kapanpun. Oke, my friend. Nah, jadi semoga kita semuanya selalu ada dalam perlindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Amin. Baiklah sahabatku dimanapun Anda berada, terima kasih telah mengklik video ini yaitu di kanal YouTube semuanya ya, karena kita ini adalah seorang semuanya YouTuber ini. Empat orang yang menilainya, terus saya dari 4 channel sahabat. Nah, pada hari ini ada yang bertanya, mungkin saya sebagai publik ya sahabat, karena tidak terlalu jauh mengetahui dalam kasus ini seperti itu. Saya pun mencari berita-berita teraktual, terupdate. Jadi saya mendatangi seorang rekan yaitu Bapak Heri Susanto. Seperti itu kan? Ya. Jadi Pak Heri Susanto ini yaitu mungkin sebagai tim ATS ya atau pengacara dari timnya Danu sama Kang Yoris dan seperti itu. Jadi saya pun Bang Yahya meneliti, menyimak dan bertanya yaitu kepada Pak Heri Susanto seperti itu. Nah, tadi kenapa tes kesehatan Danu kan? Ya. Nah, jadi penting sekali karena mungkin manusia itu kan kalau tidak dites kesehatan ada gangguan atau bagaimana seperti itu kan. Apalagi sekarang seorang Danu atau Muhammad Ramdhanu diperiksa berkali-kali sama polisi. Mungkin psikologis atau kesehatannya terganggu, dia lelah, dia capek kan? Nah, itu penting sekali sebenarnya. Mungkin menurut saya seperti itu. Oh, siap ya. Ini adalah merupakan pandangan dari salah satu netizen dan YouTuber Subang Hijau, Bang Jack, Batubara gitu ya. Bahwa memang penting adanya tes kesehatan. Lalu kemudian bagaimana menurut netizen lain, Bang Freddy, ini caranya juga Bang Freddy, silakan. Jadi Silakan. tes kesehatan barangkali dasar dulu tes kesehatannya ya. Tes kesehatan ini apakah kesehatan yang biasa kita cek kesehatan demam, sakit atau apa? Nah ini harus digarisbawahi dulu ya. Tes kesehatannya sebenarnya tes kesehatan apa? Gitu ya. Kalau nggak salah ada 2 tes kesehatan. Tes kesehatan yang disebut dengan tes kesehatan psikotes, yang dimana di dalamnya akan contohnya dalam mencari kerja ya salah satunya. Kemudian ada tes kesehatan yang sifatnya psikolog atau tes psikiater ya, atau psikologi. Nah, ini ada 2 kemungkinan dari tesnya. Apakah tes yang tadi, yang pertama yang disebutkan tesnya tes fisik ya, yang dimana di tes paru-paru, jantung dan lain sebagainya. Nah, kemudian yang kedua ada tes medis. Nah, tes medis ini kan lebih kepada tes kejiwaan atau psikologi. Nanti di dalamnya nanti akan menggambarkan daripada karakter seseorang. Nah, yang harus kita garisbawahi, apakah Danu ini tes kesehatannya yang mana? Nah, kita kan harus tahu tentunya dari kuasa hukum nanti yang akan menjawab kan, apakah tes kesehatan yang fisik tadi, ataukah tes kesehatan secara kejiwaan yang sifatnya tes kesehatan medis. Nah, gitu Pak. Baik, sebelum lebih jauh kita kembalikan dulu nih. Ada 2 kemungkinan dari netizen ini Bang Freddy. Apakah tes kesehatan itu adalah terkait dengan fisik
tes atau dari sisi psikisnya, mentalnya? Nah, untuk ini saya jawab atas nama pribadi saya saja ya. Oh siap. Seorang Heri Susanto. Jadi Iya. harus dibedakan ya. Iya betul. Karena untuk terkait jawaban yang tadi kan saya sampaikan bahwa itu adalah jawaban dari Pak Taufan ya. Nah, untuk soal ini saya mungkin akan jawab aja. Yang saya tahu sebetulnya lebih kepada fisik sih. Oh fisik ya? Ya, misalkan contoh itu juga akan disampaikan sama Pak Taufan ya. Salah satu contohnya misalkan danau itu kan kulitnya itu sedikit koreng ya, banyak koreng sekali. Oh iya iya. Jadi itu kadang-kadang dia itu kalau digaruk sedikit juga Kena. luka Oh. lama juga Iya sebenarnya. iya. Ya kan? Nah, yang saya tahu itulah yang saya tahu mungkin termasuk jadi lebih mengarah kepada fisik ya, Fisik, betul. fisik gitu seperti Iya iya. Ya betul. Kan tadi sudah saya bilang jadi mungkin bolak-balik diperiksa atau bagaimana kan ya rela kan seperti itu kan. Tapi kalau gini bang, pertanyaannya kalau misalnya secara fisik ya, katakan tadi disampaikan mengenai kulit ya, Ya. apakah diperlukan seorang penyidik untuk mengetes seorang danu yang hanya katakanlah penyakit kulit sehingga seorang penyidik untuk membawa danu kepada tes fisik ini, apakah tidak disarankan di tes di rumah saja? Karena kalau kita lihat daripada penyidik membawa danu, kita berasumsi bahwa apa yang nanti akan dites ada berkaitan dengan kasus. Kita kan mengambilnya seperti ya. Kalau hanya tes fisik berkaitan dengan tes kulit dan sebagainya, barangkali tidak perlu dengan penyidik memanggil ke Bandung. Iya betul. Ini baru asumsi saya ya sebagai netizen ya, Ya. sebagai netizen. Ya betul. Kalau hanya tes jasmani atau fisik, barangkali bisa di Subang, di tempat rumah ya, di puskesmas dan sebagainya, tanpa harus ada penyidik yang membawanya. Nah, Jadi gimana bang? nah ini Pak Presiden. Sebetulnya kan pertanyaan itu sebenarnya bukan pertanyaan kepada saya ya sebenarnya. Yang pertanyaan itu saya rasa menanyakannya kepada pihak penyidik tentunya ya. Alasannya kenapa harus Nah, itu, begitu. iya. Nah, tetapi sebenarnya saya tidak mau menjawab hal itu. Tetapi ini menurut cara pandang saya saja dulu nih. Jadi gini Pak Presiden, bahwa kasus ini kan kita mendengar sudah dilimpahkan kepada Polda Jabar ya. Dalam hal ini juga yang melakukan penyidikan kan kemarin juga waktu hari Senin kan penyidik dari Polda Jabar ya. Nah, terkait ada hal yang diperlukan terkait kesehatan danu yang ada kaitannya misalkan dengan fisik dan segala macamnya, mungkin itu diperlukan oleh penyidik untuk dikaitkan dengan misalkan dikaitkan dengan sebuah kebutuhan gitu loh. Iya iya. Karena kan kita juga tahu dari Mabes juga turun ya. Iya. Ya kan untuk menangani kasus ini kan istilahnya mungkin ada dari forensik gitu kan ya yang dokter Hastri berbicara tentang sidik jari, berbicara tentang DNA mungkin ya. Nah, mungkin sidik jari bukan sidik jari ya. Mungkin tes ini memang sangat diperlukan itu tadi dan kenapa harus dilakukan di Bandung? Karena memang direkomendasi karena yang saya tahu kan waktu itu kita juga melakukan tes kesehatannya di rumah sakit Polri ya. Ya, jadi mungkin salah satu rumah sakit yang memang direkomendasikan oleh Polda Jawa Barat untuk melakukan tes kesehatan ini, jadi tidak sembarang tempat gitu mungkin Bang Brady mungkin seperti itu. Lebih difokuskan di pengawasan Polri ya. Nah, mungkin seperti itu. Jadi agar lebih, kalau kata Bang Jack itu agar lebih mantap lah katanya. Mantap. Ya. Jadi kemarin belum ada kabar lagi ada pemanggilan lagi atau bagaimana sesudah tes kesehatan. Kalau untuk pemanggilan lagi belum ada. Dan kalaupun misalkan nanti ada juga, saya juga akan terlebih dahulu menanyakan hal itu kepada Pak Taufan tentunya ya, betul seperti itu. Iya iya. Baik, itu terjawab di antara netizen dan Kang Heri atas nama asumsi dirinya sendiri atau atas nama kemudian Pak Taufan. Ya. Ya. Baik, selanjutnya adalah ini ada kabar dan banyak pertanyaan juga di luar sana bahwa kok kenapa sih danu itu dalam
pernyataannya kemudian berbeda-beda atau ubah-ubahnya ya kan? Ya. Nah, kenapa ini bisa terjadi? Bagaimana? Nah, begini ya, ini yang sangat menarik sekali dan saya yakin ini juga teman-teman semuanya ya di komentar teman-teman banyak ya pertanyaannya seperti ini Bang ya. Nah, dan ini juga saya sudah menanyakan juga kepada Pak Taufan gitu kan terkait hal itu gitu kan. Dan banyak ribuan ya, dan ya karena memang banyaknya jadi saya menanyakan nih kan. Nah, jadi kata beliau yang perlu diketahui dulu ya, yang perlu diketahui Danu kan sebelum menggunakan pengacara kan ya atau kuasa hukum dia itu sering dijemput dan diajak keliling-keliling. Yang Polisi ya? ya menurut informasi dari Danu dia sering diajak dijemput dan diajak keliling-keliling. Yang diakui yang menjemputnya ini adalah oknum anggota kepolisian, ya kan? Untuk dimintai keterangan. Dengan demikian Danu cukup terganggu dengan hal tersebut dan mungkin saja itulah salah satu alasan mengapa selama ini jawaban Danu berubah-berubah saat di BAP, ya kan? Itulah hal-hal yang mendasari adanya Danu tes kesehatan terhadap Danu, mungkin itu juga adalah salah satu gitu loh. Salah satu halnya juga begitu seperti itu. Dan ini jawaban yang ini bukan jawaban dari saya ya, ini dari Pak Taufan nih terkait hal ini. Baik. Adanya pressure berarti ya? Ya. Apa tekanan lah ya? Kanan. Karena Danu kemudian saat itu berarti itu sebelum adanya kuasa hukum ya? Sebelum adanya kuasa Sebelum, hukum. berarti Danu itu bukan hanya dipanggil ke Polres atau Polda ya, Ya. bahkan diajak keliling oleh kepolisian entah siapa Ya. orangnya, ya kan, yang jelas entah itu adalah penyidikan atau bukan. Ya. Yang saya tahu gini kan ya, bahwa penyidikan kan adanya di Polres atau di Polda. Ya. Nah, saya pertanyakan juga kenapa kemudian proses itu dan dibawa keliling-keliling di mobil, Ya. apakah itu adalah proses penyidikan atau apa nih kira-kira kan? Ya. Iya. Ini pertanyaan saya pribadi ini, Iya. saya pribadi. Kok bisa sih muter-muter pakai mobil? Ya. Harusnya resmi dong kira-kira di Polres atau di Polda. Ya. Kira-kira gitu kan ya. Ya. Nah, terkait banyaknya atau perbedaan ini kemudian netizen warganet menyatakan bahwa pada dasarnya Danu itu dinyatakan sebagian besar itu tidak bersalah. Ini berbicara netizen ya, Ya, kita betul. di luar badan hukum. Tetapi kemudian yang menjadi pertanyaan itu tadi, kenapa Danu sendiri berubah-ubah dan terkadang ketika berpengunjung kamu tahu kira-kira gitu. Baik, masih terkait dengan berubah-ubah, apa kata netizen? Subang hijau. Bagaimana menurut Anda? Kalau menurut saya kenapa berubah-ubah ya mungkin pertama terganggu ya dalam pikiran atau ya psikologis atau apa seperti itu. Terus ya mungkin ada asumsi tersendiri atau ada yang lebih penting atau bagaimana kan seperti itu, namanya juga publik. Iya, Seperti itu kan. Dan saya pun lagi mencari berita-berita aktual ya seperti ini, berkeliling keluar kemana seperti itu kan. Mungkin seperti itu tanggapan saya. Jadi berubah-ubah itu ya pasti adanya terganggu, itu pertama ya, ulangi lagi. Yang kedua ya mungkin adakah yang mungkin atau bagaimana seperti itu. Siap, itu adalah pandangan dari Itu enggak Pak? CRI. Bagaimana menurut Anda, Bang? Ya, kalau menurut saya masalah berubah-ubah, kita lihat dari usia Danu yang masih muda, Nah, siap. kemudian kita lihat dampak psikologis pada saat seseorang menghadapi polisi. Ya. Pada saat kita di jalan kadang-kadang kalau kita diberhentikan sama polisi itu ada perasaan jep, ya. Iya. Apalagi Tidak kalau dengan ya, dan sebagainya. itu manusiawi. Di mana-mana manusia kalau menghadapi polisi itu pasti ada ketegangan. Apalagi kalau berkaitan dengan tanya menjawab atau apa pertanyaan yang sifatnya langsung face to face, itu pasti ada apa tekanan pressure tersendiri. Nah, barangkali Danu menghadapi tadi yang bawa pihak apa polisi aja. Polisi yang katanya. Nah, bisa saja pada saat dia diwawancara ditanya itu karena tadi dengan usia yang sekian Danu kemudian menghadapi kepolisian sehingga dia tidak konsen dalam apa memberikan jawaban kepada pihak yang menanyakan sehingga timbullah apa yang berubah-ubah. Karena mungkin bisa diakibatkan juga tadi apa makanya tadi disatukan dengan tes ya kesehatan di Bandung. Bisa saja
itu juga dites, bisa saja ya, saya tidak mengatakan bahwa itu bakal seperti itu. Ya, Tapi ya. bisa saja tes itu mengetes daripada seberapa jauh kemampuan Danu untuk mengingat hal-hal yang dia pernah bayangkan, dia pernah lihat, ya. Karena gini, ada seseorang yang bisa menghafal kejadian ke belakang Iya. secara lama, ya. Ada yang kadang-kadang dia lupa. Nah, bisa saja tadi yang satu katakan dari bahwa ada tes di Bandung itu untuk bisa saja saya katakan ada kemungkinan juga bisa untuk mengetahui kemampuan Danu dalam mengingat sesuatu, ya, dengan hubungannya tadi adalah berubah-ubah. Siapa tahu Danu mungkin dia bisa berubah karena dia lupa apa yang telah dia lihat, apa kejadian di belakang, kemudian dia berubah, dan seperti itu. Nah, saya bilang tadi itu bisa dicek dengan tadi cek psikologi yang sifatnya psikotes tadi. Itu bisa dilihat di sana, bisa dites di sana, dan bisa dilihat dari kurva nanti yang dijawab itu bisa dilihat sejauh mana kemampuan dia mengingat, sejauh mana kebohongan, sejauh mana apakah dia kebohongan itu sifatnya yang memang pembawaan atau hanya spontanitas. Nah, itu kan bisa dilihat. Tetapi kita tidak tahu yang sebenarnya seperti apa. Iya betul. Yang dites kesehatan dan apakah ini berkaitan dengan tadi yang disampaikan masalah berubah-ubah. Gitu. Baik, itu dari sisi jawaban dari sisi saintifik medis ya berarti. Tapi begini, ada perkataan bahwa ketika dan dibawa-bawa kan mungkin tidak satu kan tulisannya. Ketika dibawa dalam satu mobil itu kayaknya tidak satu kemungkinan ya. Kemungkinan itu bukan pasti ya, mungkin tidak satu. Ada perkataan bahwa Danu itu tertekan kemudian sehingga ya merasa bagaimana sih ketika kita mental kena sehingga was-was ragu mengucapkan untuk menjawab dan sebagainya, kira-kira begitu. Amarah juga mungkin apa bagaimana kan Takutan juga sih takut apalagi dengan beliau yang masih udah relatif muda ya, relatif muda umur 20 atau 21 ya. Itu relatif muda menghadapi kasus besar berdampingan di press lah katakannya karena ada pressure katanya di press yang itu berbeda. Respon kita pasti ya. Iya. Karena kan umur 21, saya pribadi ketika Iya. pressure Betul, pasti. pasti. Betul. Tertekan berarti saya. Tertekan. Mental saya kena takut dan sebagainya. Kadang-kadang lupa mau apa aja omongin dulu. Betul, yang ada lupa. Yang lupa. Yang ada lupa betul sekali. Baik, barangkali itu adalah sedikit banyaknya akan menjawab kenapa kemudian dan itu omongannya ada sedikit berubah. Itu jawaban tadi oleh teman-teman kita. Baik, selanjutnya adalah ada pertanyaan yang beredar juga. Kenapa hanya Danu yang diperiksa dari sisi kesehatan? Kenapa saksi lain tidak? Itu menjadi pertanyaan publik yang beredar nih Kang. Ya. Silakan Kang yang dipercaya. Sebelum ngopi ya, sebelum ngopi. Ya, ngopi Sebelum ya. santai aja. Pikiran kita nggak Ya. tertekan. Jadi kan fresh kan Ya, Sehat. Betul sekali. Ya. Ya. Biar mantap lah ya. Ya. Dan ini ya, saya juga sekali lagi jawaban yang saya akan sampaikan ini jawaban dari Bang Topan nih, ya kan? Karena saya rasa beliau lah yang harus menjawab karena memang dan itu kan ada kliennya Bang Topan ya. Adapun mungkin kita memberikan tanggapan nanti sesuai dengan apa yang kita lihat dan kita tahu saja ya seperti itu. Nah, untuk persoalan itu tadi juga dikatakan bahwa kenapa sih Danu juga berubah-ubah ya sudah dijelaskan nih. Dan kenapa dan kenapa dari sekian banyak saksi tadi kan ya hanya Danu yang dites kesehatan ya seperti itu. Nah ini seperti yang beliau sampaikan ini salah satu faktor pertimbangannya karena keterangan Danu yang memang tidak konsisten dan berubah-ubah itu kan ya, sehingga oleh karena itu Danu sesuai dengan apa yang tadi katakan oleh Bang Freddy ya, dilakukanlah tes kesehatan itu tadi gitu kan. Nah seperti itu. Nah kalau untuk menanyakan terkait ada saksi lain yang diperiksa, nah ini jawaban Bang Topan untuk saksi lain. Jadi tidak mengetahuinya beliau itu, tidak mengetahuinya karena untuk saat ini masih fokus kepada Danu dan Yoris untuk bagaimana
melindungi hak dan kewajibannya, karena memang Yoris dan Danu itu adalah kliennya Bang Topan, katanya jawabannya seperti itu gitu. Ya. Sepertinya ini lagi-lagi adalah kembali ke asumsi netizen ya, bahwa ketika kemudian adanya kesehatan, berarti ada hal yang utama. Ya. Ketika berbicara saksi, berbicara pelaku, berbicara dalang, berarti menurut saya pribadi bahwa itu tidak sehat itu. Ya. Artinya adalah butuh diperiksa semua. Oh. Betul kan? Iya. Kita berbicara pelaku, berbicara dalang untuk membunuh, berarti tidak sehat dong kira-kira gitu. Artinya adalah untuk diperiksa semua harusnya gitu kira-kira. Saksi-saksi gitu ya. Saksi-saksi ya. Iya. Gimana menurut Namanya kenapa? saya dan publik? Ya, mengenai ini Bang Yahya mengenai apa tadi, bahwa kenapa saksi lain tidak ada yang dites, pertanyaannya sebenarnya gini, apakah saksi lain belum dites, apa akan dites, apa memang tidak akan dites? Nah, Kita tidak mau tahu ya. Siap. Siapa tahu nanti ada saksi lain, kan itu penyidik yang tahu kan? Ya. Karena kan kalau penyidik itu kebutuhan ya. Dia mengambil seseorang itu atas kebutuhan, dia mengambil seseorang atas kebutuhan. Ya. Saksi dipanggil atas kebutuhan untuk penyidikan. Nah, sekarang lalu dipanggil kesehatan pasti ada kebutuhan dari penyidik. Ya. Dan kita tidak tahu apa kebutuhan daripada penyidik kan. Nah, kemudian tadi disampaikan harusnya dong yang lain juga tidak sehat ya. Iya. Tambah lagi kalau secara psikologis barangkali bisa jadi ya. Bisa jadi kan? Banyak sekali sebenarnya harus saksi-saksi lain yang harus diperiksa. Iya. Karena kalau dari tes psikotest, tes kejiwaan, kan ada saksi-saksi mungkin ya. Kita tidak tahu apakah ada saksi yang memang tadi saksi yang Pelaku atau bukan gitu. ada yang beberapa saksi dari 50 itu kan 55. 55 ya. 55. Ada yang menyatakan bahwa saya tidak disuruh oleh Pak Y, ada yang menyatakan disuruh oleh Pak Y, kemudian dan sebagainya lah, banyak keterangan-keterangan kita tahu di media. Tapi kadang-kadang tidak sesuai dengan kata dari A begini, informasi dari B begini berbeda, sehingga barangkali itu juga perlu ya di tes kesehatan. Kita sebagai netizen ya, bukan hanya Danu barangkali, tapi mungkin kebutuhan sekarang penyidik untuk sementara mungkin hanya ke Danu. Siapa tahu nanti ada saksi lain, itu tidak tahu. Bang, ini saya rasa saya juga hari ini entah sudah makan apa nih teman kita nih, Bang Freddy, sepertinya dia berbakat untuk menjadi penyidik nih, Bang. Iya, benar. Karena betul sekali banyak yang mempertanyakan katanya, kenapa ini saksi lain tidak diperiksa? Kan seperti itu. Tapi saya melihat jawaban apa yang disampaikan oleh Bang Freddy ini Cocok ya. cocok sekali, sudah mewakili yang ada di pikiran saya juga. Jadi mungkin Berarti seirama nih, sefrekuensi ya? iya, betul. iya, saya secara pribadi saya melihat ya, karena memang kalau ada dan ini kan selalu ada media ya. Saya melihat mungkin memang belum ada tes yang kalau untuk kesehatan ya, mungkin saya lihat hanya Danu aja. Tetapi yang saya setuju nih dengan Bang Freddy jawabannya, mungkin yang namanya penyidik itu akan melakukan sesuatu tes kesehatan atau tes yang lain itu disesuaikan dengan sebuah kebutuhan itu tadi. Jadi, untuk kali ini saya apresiasi nih Bang Freddy ini jawabannya. Jadi bagaimana kalau kita Ngerokok dulu. bagaimana kalau kita kasih 3 bintang deh ya? Siap. Harusnya 5 dong. Bisa aja nih ngajarin. Ya, rokok ada. Baik, itu adalah intermezzo yang edukatif dan informatif ya. Baik, menanggapi tadi, jawab pertanyaan dari 3 pertanyaan tadi kita usaikan sudah ya. Mudah-mudahan publik terjawab dengan 3 pertanyaan tadi dengan puas, luar biasa. Baik, selanjutnya kita akan lanjutkan kemudian. Saya tutup hari ini, saat ini, kembali lagi selanjutnya adalah bersama Yahya Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.